Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Orang Benar. Saya berpikir barangkali kebanyakan orang Kristen berpandangan kalau orang benar itu hidupnya aman, nyaman, dan diberkati Tuhan. Kalaupun ada masalah, Tuhan pasti segera menolong dan mengangkat masalahnya. Pertanyaannya, apa benar demikian? Saudaraku, terkait akan hal ini, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 34 ayat 19 demikian. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, ternyata dikatakan dalam ayat tadi bahwa kemalangan orang benar memang banyak. Walaupun juga dikatakan, tetapi Tuhan akan melepaskan dia dari semuanya itu. Tetapi yang pasti kemalangannya banyak. Itu berarti orang benar itu akan mengalami banyak kemalangan, banyak masalah, banyak pencobaan. Itu benar, saudaraku. Coba perhatikan Alkitab yang berkata bahwa Daniel sulit didapati kesalahannya. Bukankah Daniel orang benar? Tapi dia malang karena harus dimasukkan ke dalam gua singa. Sadrah, Mesah, dan Abednego yang tidak mau menyembah patung emas yang dibuat raja, bukankah mereka juga orang benar? Namun malah dimasukkan ke dalam dapur api. Malang benar hidup mereka. Tetapi ayat tadi benar adanya bahwa akhirnya Tuhan mengatupkan mulut singa dan Tuhan menjagai mereka dalam dapur api, sehingga api yang walaupun sudah dipanaskan 7 kali lipat tidak dapat menghanguskan mereka. Saudaraku, barangkali saudara sudah hidup benar, dalam pengertian memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan itu saudara peragakan melalui kehidupan sehari-hari. Saudara bekerja dengan keras, jujur, mengembangkan potensi, setia, tekun, membangun relasi yang baik. Saudara juga tidak pernah menyakiti orang lain, baik dengan perkataan ataupun perbuatan saudara. Tidak pernah menjelek-jelekan orang, memfitnah atau merugikan orang lain. Saudara juga sudah tekun berdoa, membaca firman secara teratur, dan beribadah ke gereja. Pokoknya hidup saudara bersih dalam pemandangan Allah. Tetapi yang terjadi justru dalam pekerjaan saudara dikata-katai teman, difitnah, dibentak-bentak, sehingga ketika ada pengurangan karyawan, saudara yang terkena. Saudara harus keluar dan saudara kemudian barangkali mencoba usaha kecil-kecilan. Ternyata tidak jalan juga. Belum selesai dengan hal itu, ada keluarga saudara yang sakit dan butuh biaya yang banyak. Atau barangkali saudara sendiri yang sakit dan sebagainya. Kemalangan demi kemalangan menimpa saudara. Bagaimana ini bisa terjadi? Barangkali begitu yang ada di pikiran saudara. Ya, tentu jawabnya bisa dan sangat bisa, saudara. Karena Tuhan selalu menggunakan berbagai peristiwa kehidupan untuk membentuk kita,
agar kita bisa semakin serupa dengan Yesus. Justru dalam setiap kemalangan itu, setiap masalah, pencobaan, pergumulan, Tuhan itu hadir. Tuhan sedang membela kita. Bahkan Alkitab sendiri yang berkata, dalam kesemuanya itu, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai rencananya. Roma 8 ayat 28. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk bisa memahami keadaan yang tidak nyaman, untuk bisa mengerti kebaikan Tuhan di balik kemalangan yang kita alami, kita harus memiliki hati yang mengasihi Dia, hati yang mengasihi Tuhan. Kita harus dalam kesadaran penuh bahwa kita harus ada di pihak Tuhan. Hidup kita dalam rencananya yang agung itu tidak mudah. Karenanya harus kita perjuangkan. Kita harus betul-betul nekat, saudara. Saudara juga harus ingat kalau firman di atas berkata bahwa kemalangan orang benar banyak. Jadi saudara tidak perlu mengeluh. Kalau saudara tidak mengeluh, berarti saudara ada di pihak Tuhan. Saudara mengasihi Dia dan sedang hidup dalam rencananya. Nah, yang saudara harus lakukan adalah terus berjuang. Berjuang untuk menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah yang ada. Dan jangan lupa, pertahankan untuk tetap hidup saleh, hidup benar, hidup kudus. Karena memang itulah yang diperintahkan Tuhan. Justru itulah kunci penyertaan Tuhan, yaitu ketika kita hidup bersih, hidup kudus. Itulah kunci agar bisa mengalami kuasa Tuhan yang memberikan kekuatan. Bukankah firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Artinya, walaupun kemalangan itu belum juga berakhir, bahkan sekalipun kemalangan itu tidak berakhir atau tidak selesai, kita, saudara dan saya harus tetap hidup dalam kekudusan. Itu sudah prinsip dan harga mati bagi setiap orang percaya. Sekarang jadi jelas bukan saudara, bahwa kalau kita hidup benar, menjadi orang benar, bukan berarti kita tidak akan mengalami kemalangan, musibah, kecelakaan, bencana atau sakit penyakit dan sebagainya. Tetap saja kita bisa, bahkan sangat mungkin. Tetapi ingat, Tuhan akan melepaskan semuanya itu. Tuhan pasti akan melepaskan saudara. Jadi sekali lagi, apapun yang sedang saudara hadapi dan alami, tetaplah jadi orang benar. Jangan kendor, jangan putus asa. Karena ketika saudara jadi orang benar, saudara itu ada di pihak Allah. Kalau saudara ada di pihak Allah, Allah akan memberikan saudara kesanggupan. Tidak hanya untuk menghadapi masalah persoalan pergumulan saudara, tapi juga melaluinya dengan baik. Percayalah, Tuhan akan menolong saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.